iPhone 12 mini kayaknya jadi pilihan yang pas ya buat kalian yang cari iPhone berponi dengan ukuran compact paling murah. So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, ini adalah iPhone 12 mini, iPhone compact dengan layar full screen paling murah yang bisa kalian cari. Kalau ngomongin iPhone compact aja, tentu ada iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 atau iPhone SE. Cuma kalau kalian cari yang layarnya penuh dan berponi, iPhone 12 mini ini jadi yang paling murah. Buat harga sendiri, iPhone 12 mini ini dibanderol dengan harga baru yaitu 9 juta buat unit Inter, 10 juta buat yang unit resmi Indo, dan 6,5 juta buat yang unit second hand. Buat unit yang aku punya ini, itu unit second Inter ya, yang aku beli dari PS Store. Buat kalian yang udah ngikutin kuliah sore lama pasti udah tahu. Oke, buat desain tentu aja iPhone 12 mini ini masih dibilang punya desain iPhone yang kekinian. Meski sekarang modelnya udah nyilang gitu, tapi menurutku kamera yang sejajar gini justru lebih cakep dan lebih normal. Untuk finishingnya ya ciri khas iPhone non-Pro lah yang glossy gitu. Logo Apple ada di tengah dan udah punya frame yang mengotak. Overall urusan desain sih sebenarnya udah cakep, cuma agak ngebosenin karena iPhone ya gitu-gitu aja. Kalau buat di bagian depan, ini ada layar yang berukuran super kecil, 5,4 inci. Layar sekecil ini tuh spesifikasinya tapi termasuk bagus ya. Panelnya Super Retina XDR, resolusinya Full HD+, kecerahan layarnya juga super terang di 1200 nits dan punya proteksi ceramic glass. Buat yang tanya soal refresh rate, mohon maaf, 12 series baik yang biasa maupun yang Pro itu masih 60 Hz. Tapi seperti biasa juga, untuk dipakai ini tetap kerasa mulus karena pengaruh UI-nya, tapi itu bakal kita bahas nanti. Buat layarnya ini untuk pemakaian harian udah enak ya, cuma mungkin buat yang tangannya gede kayak aku gini agak kurang nyaman buat pakainya. Enak sih bisa pakai satu tangan aja, cuma buat yang hobi main game atau nonton film bakalan kerasa kurang puas sama layar sekecil ini. Secara overall kualitasnya udah oke lah, dipakai buat nikmatin nonton anime, drakor, atau film-film gitu. Ini udah bagus hasilnya selama kalian ngerasa nggak apa-apa sama ukuran layar yang benar-benar kecil ini. Oke, lanjut, kalau ngomongin soal performa, sepertinya kalian nggak perlu ngeraguin lagi dari Apple A14 Bionic yang ada di iPhone 12 mini ini. Ini chipset yang benar-benar masih ngebut dan masih bisa jadi andalan kalian buat ngelakuin banyak aktivitas di smartphone ini. Mulai dari kerjaan-kerjaan ringan buat sekedar main sosmed, terus edit-edit foto, sampai yang berat-berat buat edit video dan main game juga terbilang masih oke di iPhone 12 mini ini. Mungkin yang jadi kendala di sini bukan soal kecepatan lagi ya, tapi lebih ke daya tahan dari smartphone ini sendiri yang bisa dibilang agak kurang dari kebanyakan smartphone pada umumnya. Ada istilah beauty is pain. Kalau mau dapetin sesuatu yang cakep dalam artian ini bodi yang compact, tentu aja ada yang harus dikorbanin, yaitu baterai. Baterainya ini kecil loh, 2227 mAh. Hampir cakep tuh, kenapa nggak sekalian 2222 ya? Ya intinya dengan kapasitas baterai segini jangan harap lah kalian bisa dapetin HP yang bisa dipakai seharian penuh. Paling di tengah hari kalian udah harus ngecas lagi. Terus kalau pemakaian kalian intens, mungkin malam abis maghrib tuh kalian bisa ngecas lagi juga. Kalau ngomongin soal OS atau yang berarti di sini adalah iOS, itu menurutku bukan jadi perdebatan lagi ya. OS yang dikenal ringan, enak dipakai buat yang nggak suka neko-neko, dan OS yang stabil di banyak aplikasi. Nggak kayak Android yang kalau mau stabil itu harus nunggu update berkali-kali dulu. Enaknya iPhone tuh gitu, karena tipenya itu dikit, developer juga jadi gampang buat maksimalin aplikasi mereka di iPhone. Kekurangannya paling dari segi kebebasan aja, dimana iPhone ya nggak bisa kita utak-atik sesuka hati kayak di Android.
Cuma balik lagi, kalau kalian adalah tipe orang yang gak suka macam-macam, ini adalah the best OS yang bisa aku rekomendasiin. Oh ya, ngomong-ngomong, iPhone tuh bisa dapetin update iOS 5-7 tahun ya. Umurnya panjang, jadi iPhone 12 mini ini tuh bisa dipakai sampai 2025 atau bahkan 2027. Masih panjang banget umurnya. Ditambah mulai dari iPhone 12 series itu udah ada jaringan 5G ya. Jadinya nih HP ya bisa dipakai lah buat 2 atau 3 tahun ke depan kalau kalian masih betah buat pakainya. Oke, dan terakhir kita mau ngomongin soal kamera. Hal yang nggak jauh-jauh kalau kita lagi bahas iPhone. Untuk kamera ini cuma ada 2, tapi semuanya penting. Kamera utama 12 megapiksel OIS dan ultrawide 12 megapiksel juga. Kalau di depannya ini ada kamera yang punya resolusi 12 megapiksel juga. Buat hasilnya ya kalian udah tau lah, lihat aja hasil fotonya berikut ini. Oke, ini perekaman videonya, kamera belakang. Untuk hasilnya seperti ini. Ini kalau ultra wide. Ini yang kamera utama. Gimana menurut kalian buat hasilnya? Oke, ini contoh kamera depannya, hasilnya kayak gini. Kesimpulannya 12 mini ini itu bisa banget jadi pilihan kalian dengan syarat ya kalian nggak ada masalah dengan layar kecil dan baterai yang kecil. Sisanya buat tahun 2022 jelas 12 mini ini masih layak banget buat dibeli. Terima kasih buat yang udah nonton video ini, jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.